Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jurnal 9 Siang. Pemirsa, transformasi era digital saat ini memang sudah berkembang sangat pesat dan tentunya ini bisa memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di sini juga ada NU Online Super Apps yang juga memberikan kemudahan informasi, komunikasi, dan juga tentunya berhubungan dengan keislaman di kehidupan kita sehari-hari. Sudah ada aplikasinya di tangan saya seperti ini pemirsa, dan nanti kita akan bahas sesuai dengan dialog Jurnal 9 Siang kita pada siang hari ini, yaitu NU Online Super Apps dan Transformasi Media Informasi Nahdlatul Ulama, yang juga nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana aplikasi NU Online Super Apps ini sudah hadir bersama kita juga pemirsa di Zoom. Sudah bergabung bersama kita ada Koordinator Pengembangan NU Online Super Apps. Kita sapa terlebih dahulu Mas Mahbib Hoiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Puri. Alhamdulillah sehat Mas Mahbib hari ini. Ayo. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Mahbib sebagai Koordinator Pengembangan NU Online Super Apps nih, boleh diceritakan terlebih dahulu Mas Mahbib, ini aplikasi NU Online Super Apps ini dalam pengembangan media keislaman ini seperti apa Mas Mahbib? Ya, NU Online Super App ini sebenarnya adalah inovasi NU Online sebagai kelanjutan dari fungsinya selama ini sebagai media Nahdlatul Ulama ya, yang berbasis website gitu. Kita tahu website NU Online berdiri tahun 2003, kemudian terus melesat pencapaiannya, terutama dalam jumlah views itu sejak tahun 2016 lah ya, dan hingga memimpin menjadi media keislaman terbesar di Indonesia itu sekitar tahun 2018 gitu. Nah, teman-teman di internal kami itu berusaha untuk selalu beradaptasi ya dengan kebutuhan-kebutuhan warganet gitu. Nah, kita melihat sepertinya di lingkungan warga NU sendiri itu ada kebutuhan untuk adanya satu aplikasi gitu. Satu aplikasi yang memuat seluruh fitur lengkap keislaman gitu. Karena sejauh ini aplikasi-aplikasi itu relatif terpisah ya. Jadi Al-Quran ada sendiri, kemudian Maulid ada sendiri, kemudian doa-doa tersendiri, waktu sholat juga tersendiri. Nah, NU Online berusaha untuk merangkum semua itu menjadi satu ekosistem digital dalam satu genggaman, kira-kira gitu. Oke, nah itu kalau di dalam aplikasi NU Online Super App sendiri, boleh dijelaskan kepada pemirsa juga di dalamnya selain ada informasi-informasi seputar Nahdlatul Ulama atau artikel-artikel, ada apa aja sih Mas Mahbib? Ya, kalau sebelumnya kan NU Online memang fokus di pengembangan konten ya, khususnya dalam bentuk artikel dan video, juga grafis. Nah, di NU Online Super App ini lebih kepada layanan ya. Jadi kita bertransformasi tidak hanya sebagai media ya, tetapi sebagai platform layanan gitu. Nah, di situ ada 24 fitur keislaman favorit. Apa aja itu? Biasanya aplikasi itu kan ada paling 5 atau 6 gitu fitur. Nah, di NU Online ini ada 24 fitur andalan gitu. Nah, yang paling banyak digunakan biasanya itu adalah Al-Quran ya, Al-Quran digital, termasuk di dalamnya itu ada terjemah, tafsir, kemudian audio murotal, termasuk panduan Quran tajwid warna, sistem warna. Berada juga tutorial ibadah, kemudian ada fitur zakat, infak, ada kalkulator zakat, ada kalkulator waris, dan masih banyak lagi. Nanti bisa diproses sendiri, diinstal dan dipakai sehingga bisa dilihat fitur-fitur apa saja yang ada di sana. Oke, di dalamnya tadi Mas Wahbi juga menyebut bahwa di dalamnya juga ada kalkulator zakat. Apakah juga bisa untuk membayar zakatnya sekalian? Ya, memang fitur kalkulator zakat itu bagian dari pengembangan fitur zakat infak gitu ya. Karena
berdasarkan review ulasan-ulasan yang kami terima, ternyata ada kebutuhan di masyarakat itu terkait dengan proses penghitungan. Jadi sebelum zakat itu ditunaikan, mereka itu membutuhkan instrumen yang bisa menghitung gitu zakat secara mudah. Maka tercetuslah kemudian fitur lanjutan sebagai pengembangan dari fitur zakat tadi itu menjadi kalkulator zakat. Jadi memang ini terintegrasi. Jadi menghitung nanti sekaligus Menyalurkan. mengirimkan ya zakatnya, menunaikan zakatnya itu di fitur zakat dan infak yang bekerja sama dengan NU-Care Lazisnu. Oh, oke. Berarti ini sudah Gitu, Mbak. terhubung ya dengan NU-Care Lazisnu dan juga lebih mudah juga untuk masyarakat mengaksesnya, begitu Mas Mahbib ya. Dan tentunya Mas Mahbib, kalau tadi saya lihat di aplikasinya kan ada Al-Quran. Nah, mungkin nih apakah kalau misalkan ada pengguna aplikasi yang notabene adalah pengguna disabilitas, apakah itu juga bisa digunakan dengan mudah di aplikasi tersebut untuk mengakses Al-Quran dan ilmu tajwidnya? Ya, kami baru proses pengembangan ke arah sana. Oh. Tetapi untuk versi web, Quran web and online, kita sudah sediakan Quran versi bahasa isyarat. Oh, Sehingga bagi para difabel rungu maupun difabel bicara itu sudah bisa memanfaatkan ya Quran and online, tapi saat ini baru versi web gitu. Sementara Online Super App sedang mengarah ke sana. Jadi tim IT sedang bekerja dan kita doakan semoga apa yang cita-citakan mewujudkan aplikasi yang ramah difabel ini segera terwujud. Wow, luar biasa sekali. Kalau di total dari fitur-fitur yang ada di dalamnya ada berapa totalnya, Mas? Apanya? Total Penggunanya? fitur. Total fitur dulu, Mas. Kalau total fitur ada 24 ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Dan fitur yang paling banyak menyumbang traffic itu adalah fitur Al-Quran. Oke, fitur Al-Quran. Tentu saja juga dengan ada fitur tahlil, Yasin tahlil itu juga sangat banyak. Termasuk juga fitur jadwal sholat. Oh, okay. Ini yang daily use itu memang cukup banyak ya, menarik traffic ke Online Super App ini. Oh, berarti memang 24 fitur tadi bisa dimanfaatkan oleh pengguna lainnya. Dan nanti kita akan lebih lanjut mengulik tentang aplikasi NU Online Super Apps ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Jurnal 9 Siang segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal 9 Siang. Masih bersama Mas Mahbib Khoiron membahas seputar aplikasi NU Online Super Apps dan transformasi media informasi Nahdlatul Ulama. Mas Mahbib, kalau tadi aplikasi NU Online Super Apps ini untuk memudahkan warga Nahdien untuk mengakses fitur-fitur di dalamnya. Nah, apa ada keunggulan atau bagaimana nantinya kalau misalkan penghubungan sanad antara aplikasi NU Online ini dengan sanad keislaman dari platform digital ini, Mas? Ya, salah satu tradisi yang tidak boleh ditinggal di NU itu kan adalah sanad ya, di genealogi keilmuan. Nah, ini sudah menjadi concern NU Online sejak awal berdiri. Jadi seluruh artikel-artikel keislaman di NU Online itu selalu didasarkan pada sumber-sumber muktabar. Jadi memang tersambung langsung dengan ulama-ulama terdahulu yang memang diakui reputasinya oleh NU gitu. Nah, termasuk di NU Super App, karena konten-konten keislaman yang ada di website itu sekarang terintegrasi dengan konten-konten yang ada di Super App. Jadi ini satu kesatuan. Termasuk juga dalam bentuk audiovisual ya. Di YouTube seluruh konten-konten seputar fikih, tutorial ibadah,
dan konten-konten keislaman yang lain itu juga melandaskan diri pada sumber-sumber yang muktabar gitu. Nah, fitur doa dan wirid, fitur wirid dan doa di N-Online Super App ini juga tidak lepas dari prinsip ini gitu. Jadi seluruh teks teks doa, kemudian wirid, termasuk juga maulid, itu seluruhnya disalin dari kitab gitu. Jadi secara sumber itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini memang jadi kekuatan NU ya, termasuk juga kekuatan N-Online gitu dalam hal ini. Oke, berarti memang jelas ya sanadnya ya, tidak melenceng-melenceng, memang sanadnya dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Dan pastinya Mas Mahbib, kalau tadi NU Online Super Apps ini sudah merambah ke dunia digital yang lebih memudahkan. Nah, apakah ada kolaborasi dengan stakeholder atau lembaga-lembaga NU lainnya? Ya, karena memang NU Online didirikan itu kan memang untuk khidmah kepada Nahdlatul Ulama ya. Nah, termasuk ketika ada pengembangan N-Online Super App, ini juga kami maksudkan sebagai wahana baru ya, ekosistem digital di lingkungan NU yang mengintegrasikan satu lembaga dengan lembaga yang lain. Nah, N-Online adalah medianya NU. Nah, tentu saja apa yang ada di NU itu harus menjadi cerminan dari apa yang ada di lembaga-lembaga di lingkungan NU. Nah, seperti saya sebutkan tadi soal fitur zakat gitu, fitur zakat dan infak, fitur zakat dan sedekah ya, nama resminya. Nah, itu juga berkolaborasi dengan NU Care Lajisnu, jadi departemen di lingkungan NU yang punya otoritas untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Termasuk terkait dengan kalender hijriah, jadwal sholat. Jadi hal-hal yang terkait dengan falakiyah itu juga kita koordinasikan dengan lembaga falakiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi apa yang ada di N-Online Super App ini juga tidak keluar dari koridor kelembagaan NU, karena memang dia adalah media yang memang diciptakan untuk itu. Oke, berarti memang sudah terhubung dengan lembaga-lembaga falakiyah, kemudian dengan Basnas dan lainnya ya, Mas Mahbib ya. Nah, kalau sekarang ini kan informasi-informasi itu banyak yang hoax nih. Kan sudah kita hadapi bersama ya, informasi yang hoax, kemudian juga banyak juga informasi yang menipu, istilahnya menipu masyarakat. Nah, apakah nanti di dalam aplikasi NU Online Super Apps ini juga ada filterisasinya? Nah, bagaimana menghadapinya Mas Mahbib? Ini jangan dijawab dulu Mas Mahbib ya, nanti kita akan jawab dan lebih dikulik lagi setelah pesan-pesan dari jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jurnal 9 Siang. Masih membahas seputar aplikasi NU Online Super Apps bersama Mas Mahbib Hoiron. Ini tadi kalau misal kita membahas seputar informasi hoax, apakah ini juga tantangan untuk aplikasi NU Online Super Apps, Mas? Ya, betul sekali. Banyak analisis, banyak survei yang mengatakan bahwa hoax di Indonesia ini kan ada banyak macam ya, banyak jenis. Yang tertinggi itu konon adalah kesehatan. Tapi jarang sekali dibahas hoax seputar agama gitu. Apalagi sekarang itu banyak orang jualan itu menggunakan ajaran agama sebagai komoditas ya. Jadi di mana-mana mention agama padahal apa yang disampaikan itu belum tentu benar gitu. Nah, N-Online memang sejak awal berdiri, termasuk di pengembangan N-Online Super App ini juga berusaha untuk mengedukasi publik sebenarnya terkait dengan ajaran Islam yang sesuai dengan kitab-kitab
ulama itu seperti apa gitu. Jadi ada sanatnya. Oke. Berarti Nah, memang sejauh ini filter itu, fungsi filtering hoax gitu, juga fungsi edukasi melalui konten itu ya relatif berjalan dengan baik ya. Jadi view-nya selalu naik. Jadi konten keislaman itu adalah konten eh, yang mendapatkan paling banyak views ya di Enolen. Meskipun Enolen sebenarnya kontennya banyak, ada berita gitu dan lain-lain. Oke, Gitu Mbak Puri. Oke, di dalamnya berarti memang sudah terfilterisasi tidak adanya hoax atau berita hoax yang bertebaran di sana dan untuk mengedukasi masyarakat juga. Nah, Mas Mahbib, di dalam fitur NU Online Super Apps ini, apa sih fitur khas yang membedakan NU Online Super Apps ini dengan aplikasi-aplikasi keislaman lainnya? Ya, kalau fitur-fitur aplikasi-aplikasi yang lain yang memuat Al-Quran, kemudian jadwal sholat dan doa-doa kan tentu banyak kita temui ya. Nah, Enolen berusaha untuk membuat fitur-fitur yang khas gitu. Fitur-fitur yang khas, dan ini saya kira menjadi kekuatan Enolen. Jadi Enolen pertama punya fitur ziarah. Nah, ziarah ini merupakan fitur apa ya? Jadi di situ pengguna atau user itu bisa mencari makam-makam atau masjid-masjid bersejarah atau juga petilasan-petilasan ulama atau tokoh tertentu melalui fitur ini. Jadi di situ ada ada Google Map ya, disambung dengan Google Map. Jadi ketika kita buka, itu langsung akan memunculkan destinasi terdekat dari titik user berada. Itu otomatis gitu. Jadi di situ ada biografinya, ada fotonya, ada tahun kelahiran ulama itu, tahun wafatnya dan seterusnya. Jadi cukup memudahkan lah fitur ziarah ini. Kemudian ada juga fitur tahlil dan yasin. Tentu ini menjadi rutinitas ibadah ritual warga NU, terutama di malam Jumat. Nah, ini juga menjadi fitur andalan NU Online. Terus ada juga fitur yang mungkin usernya cukup langka ya. Apa itu? Yaitu fitur kalkulator waris. Oke. Fitur kalkulator waris. Mungkin penggunanya tidak banyak gitu, tapi ini justru menjadi kekuatan Enolen karena banyak aplikasi yang dalam tanda kutip tidak berani ya melaunching fitur ini karena memang sangat kompleks, rumit. Bahkan Enolen sampai sekarang pun masih dalam proses penyempurnaan ya, belum sepenuhnya finish gitu terkait pengembangan kalkulator waris ini. Oke, berarti memang ada. Tentu masih banyak lagi fitur-fitur andalan yang lain. Oke, berarti memang banyak sekali fitur-fitur yang masih perlu dieksplor dan tapi ini sudah melalui proses pengembangan yang luar biasa. Kalau tadi tidak ada aplikasi yang mungkin sebagai kalkulator waris. Nah, itu cukup menarik juga Mas Mahbib ya untuk digunakan oleh para pengguna aplikasi NU Online Super Apps yang ingin menghitung kalkulator waris untuk nanti digunakan di keluarganya nanti. Dan Mas Mahbib, kalau ini tadi aplikasi NU Online Super App sudah sebegitu panjang perjalanannya, apa ada rencana untuk pengembangannya? Nah, kalau rencana pengembangannya tadi mungkin ikut kompetisi atau apa, mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama dalam jangka dekat dan menengah ya terutama itu Enolen sedang mengembangkan fitur-fitur yang berbasis AI. Jadi kita berharap nanti di aplikasi ini user akan lebih interaktif ya, terutama dengan bantuan AI. Pertama itu, yang kedua kami juga sedang mengembangkan LMS ya, Learning Management System melalui Enolen Institute. Nah, yang nanti mungkin juga sebagian akan terintegrasi dengan Enolen Super App. Jadi ini sektor pendidikannya Enolen lah, gitu. Oke. Terus kemudian juga ada aplikasi manajemen pesantren. Oh. Oke, kalau
Enolen juga saat ini sedang mendaftar ya, mendaftar di AMSI Award 2025, AMSI Asosiasi Media Siber Indonesia, sedang mengadakan apa, award tahun 2025 ini untuk kategori media-media inovatif. Nah, alhamdulillah Enolen kemarin mendaftar untuk 3 kategori. Jadi Kategori apa saja tuh? Nah, pertama itu kategori inovasi produk dan teknologi, kemudian yang kedua itu inovasi strategi ya, strategi pengembangan yang berdampak pada audience reach gitu. Yang ketiga inovasi di bidang media sosial yang dampaknya peningkatan engagement. Oke. Kami sedang berusaha, jadi doakan semoga lolos dalam ajang penghargaan ini. Amin. Semoga kita doakan bersama, semoga NU Online Super Apps bisa lolos dalam penghargaan 3 nominasi yang didaftarkan, luar biasa, dalam AMSI Award. Dan Mas Mahbib, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sekalian di rumah harapannya untuk yang belum download aplikasi NU Online Super Apps ini, bisa di-download di mana sih? Jadi Enolen ini berbasis Android dan iOS ya. Jadi silakan teman-teman mengetik di mesin pencarian Play Store, App Store, dan juga App Gallery NU Online gitu. Cukup NU atau NU Online, nanti akan ada di peringkat atas biasanya. Alhamdulillah NU Online Super App ini menjadi 5 besar aplikasi terpopuler untuk segmen keislamannya di Play Store dan Store, sehingga insya Allah akan mudah dicari gitu di mesin pencarian. Silakan download dan nikmati fitur-fiturnya. Oke, luar biasa. Dan pastinya untuk pemirsa sekalian di rumah yang belum download aplikasi NU Online Super Apps, boleh langsung aja di-download di Play Store atau di App Store ya. Langsung dicari NU Online, nanti langsung muncul di peringkat ke atas, langsung di-download aja untuk memudahkan kehidupan Anda dalam meningkatkan keilmuan di bidang keislaman pastinya. Dan terima kasih Mas Mahbib sudah berbagi informasi seputar NU Online Super Apps bersama pemirsa TV 9 Nusantara. Dan informasi tadi, dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Jurnal 9 Siang edisi hari ini. Saya Kuri Aini bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.